Halo pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya Gani Persetioaji dalam Fibis Weekly Sentiment. Kali ini saya akan membahas mengenai potensi pergerakan IHSG selama 1 pekan ke depan, di mana pergerakan IHSG masih akan dipengaruhi oleh beberapa faktor fundamental, baik itu positif maupun negatif. Faktor fundamental negatif yang pertama yang dapat mempengaruhi pergerakan IHSG adalah adanya penurunan di ekspor Jepang yang turun sebesar 5,8%, di mana ekspor Jepang sendiri didominasi oleh ekspor-ekspor yang dikirim ke negara tetangganya yaitu Cina. Kemudian ada faktor fundamental negatif yang kedua, yaitu adanya sengketa antara Jepang dan Cina, di mana konflik sengketa pulau yang bergeser kepada perekonomian kedua negara tersebut, di mana Cina telah mengancam Jepang, di mana ancaman tersebut akan berimbas kepada turunnya ekspor Jepang ke Cina hingga 20%. Tercatat pada bulan Agustus kemarin, ekspor Jepang ke Cina pun sudah mengalami penurunan sebesar 9,9%. Kemudian faktor fundamental negatif berikutnya adalah di mana manufaktur Cina pada bulan September 2012 mengalami kenaikan tipis dari 47,6 menjadi 47,8. Namun kenaikan tersebut nampaknya masih belum signifikan, di mana nampaknya manufaktur Cina masih di bawah 50. Di mana manufaktur tersebut menandakan bahwa belum adanya ekspansi yang dilakukan oleh Cina. Tercatat bahwa angka manufaktur tersebut telah berada pada 11 bulan terakhir. Kemudian ada faktor fundamental positif yang dapat mempengaruhi pergerakan IHSG selama 1 pekan ke depan, yaitu BOJ atau Bank of Japan telah menetapkan suku bunga rendah di level 0,1%, di mana langkah ini akan membuat program pembelian aset atau alat utama pelonggaran moneter yang menyediakan likuiditas ke pasar akan meningkat sehingga 80 triliun yen. Kemudian faktor fundamental positif berikutnya yaitu adanya program pembelian aset BOJ sebesar 10 triliun atau meningkat dari rencana sebelumnya yaitu 45 triliun yen. Kemudian faktor fundamental positif berikutnya yang dapat mempengaruhi IHSG adanya spekulasi dari Eropa mengenai adanya pembelian atau adanya pemberian bailout oleh para petinggi Eropa terhadap Spanyol. Sedangkan secara teknikal sendiri IHSG pada pekan terakhir didominasi oleh sinyal-sinyal adanya penguatan. Namun beberapa indikator seperti indikator stokastik maupun MACD telah memberikan sinyal adanya penurunan, sehingga dapat diproyeksikan selama 1 pekan ke depan IHSG cenderung mengalami penurunan. Dapat dilihat pada chart IHSG berikut, di mana selama 1 pekan terakhir IHSG sudah mengalami koreksi dari level tertingginya di kisaran 4.280, dan level tersebut juga merupakan level resisten yang cukup kuat. Sedangkan untuk supportnya sendiri IHSG berada pada level 4.128 hingga 4.140, di mana support tersebut nampaknya belum dapat ditembus dalam 1 bulan terakhir. Dapat dilihat bahwa beberapa indikator sudah memberikan sinyal adanya penurunan. Sedangkan dengan secara kesimpulan sendiri IHSG selama 1 pekan ke depan secara teknikal akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Adanya koreksi akan membuat IHSG berada pada level supportnya. Namun untuk fundamental nampaknya tidak akan terlalu banyak perubahan karena dari dalam negeri Indonesia sendiri pun nampaknya mampu menopang penurunan IHSG. Sedangkan secara sektoral sendiri, di mana sektor pertanian mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana beberapa hari terakhir telah mengalami adanya dead cross dan diperkirakan pada sepekan ke depan masih akan mengalami penurunan. Sedangkan untuk industri basic industri, di mana beberapa pekan terakhir masih mengalami penguatan, namun dalam sepekan ke depan nampaknya indeks tersebut cukup rawan akan adanya koreksi. Sedangkan untuk indeks konsumsi nampaknya sudah mengalami pelemahan dalam beberapa pekan terakhir dan diperkirakan selama sepekan terakhir akan mengalami penurunan kembali. Sedangkan untuk indeks keuangan sendiri beberapa pekan terakhir mengalami konsolidasi dan diperkirakan dalam sepekan ke depan indeks keuangan sendiri akan adanya aksi profit taking. Sedangkan untuk indeks infrastruktur sendiri masih mengalami penurunan dan diperkirakan selama 1 pekan ke depan indeks akan terus melemah. Sedangkan untuk indeks pertambangan sendiri
cenderung bergerak konsolidasi di level titik jenuh beli, dan itu mengindikasikan akan adanya aksi koreksi. Sedangkan untuk aneka industri atau miscellaneous industri cenderung mengalami pelemahan, di mana indeks tersebut juga rawan akan adanya koreksi. Sedangkan untuk indeks properti sendiri telah mengalami penguatan yang cukup signifikan beberapa pekan terakhir, namun indeks tersebut juga rawan akan adanya koreksi. Sedangkan untuk indeks perdagangan atau trade telah mengalami kenaikan, di mana indikator stokastik sudah berada pada level titik jenuh beli, dan hal tersebut juga mengalami atau rawan akan adanya koreksi. Ya, demikian adalah penjelasan dari saya mengenai potensi pergerakan IHSG selama 1 pekan ke depan. Semoga bermanfaat dan salam Fibis.